Shalom saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan menerima firman menyapa. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, sepengharapan dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. Saya akan bacakan untuk kita. Terpujilah Tuhan yang memberikan perhentian kepada umatnya Israel sesuai dengan semua yang dijanjikannya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi dari segala janji yang baik yang dijanjikannya dengan perantaran Musa hambanya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, pada masa tulisan ini tercipta pada saat itu Raja Salomo memimpin bangsa Israel. Dia melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dari ayahnya sendiri, Raja Daud. Dalam nats ini kita jelas melihat dan tadi sudah mendengarkan bahwa ada 3 hal yang ditekankan oleh Raja Salomo sebagai raja, sebagai pemimpin, dan sebagai orang yang percaya hanya kepada Allah yang dia sembah. Pertama sekali dia katakan bahwa Raja Salomo dalam tulisannya ini mengatakan bahwa dia sangat bersyukur kepada Tuhan Allah. Dia sangat mensyukuri hidup di dalam Tuhan. Dan dia ingin semua bangsa Israel pada saat itu juga harus sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena Raja Salomo mengakui Tuhan menepati janjinya kepada umatnya. Tuhan menetapkan tempat perhentian bagi umatnya, yaitu mereka memperoleh kehidupan, jaminan kehidupan, jaminan kebahagiaan, tempat kediaman mereka. Tuhan perhatikan, Tuhan sediakan. Dan Raja Salomo melihat bahwa betul-betul apa yang dikatakan Allah itu, apa yang dijanjikan Tuhan itu bagi bapaknya dulu Raja Daud itu terwujud pada masa kepemimpinannya sebagai raja. Dia melihat Tuhan itu selalu menyertai umatnya, selalu memberikan kesediaan tempat bagi umatnya. Jadi ketika mereka berada sampai ke tanah perjanjian itu, di dalam mereka tinggal di situ, mereka memperoleh kasih dan penyertaan Tuhan Allah. Makanya dia katakan yang pertama sekali, Raja Salomo sangat mengakui Tuhan dengan janji-janjinya yang betul-betul adalah dipenuhi dan terjadi. Yang kedua, kita lihat dalam ayat ini saudara, Raja Salomo dibalik dengan dia bersyukur kepada Tuhan atas rahmat Tuhan atas bangsa dan kehidupannya, dia selalu memanjatkan doanya kepada Tuhan. Artinya dia tidak hanya mengakui, tapi dia mempercayai Allah sungguh-sungguh adalah Allah yang bertanggung jawab dan dia percaya kepada Tuhan. Makanya dikatakan Allah itu adalah Allah yang setia dan Allah yang dapat dipercayai. Karena apa yang dikatakan Allah terwujud dan terpenuhi. Makanya dia juga memanggil semua orang dan bangsa Israel pada saat itu harus tetap berdoa di dalam nama Allah. Harus tetap berseru dan berseru kepada Allah, tidak kepada ilah-ilah lain. Inilah wujud dari kepercayaan yang timbul dari imannya Raja Salomo. Yang ketiga saudaraku, selanjutnya Raja Salomo juga menekankan tentang pentingnya hidup untuk tetap mengikuti arahan perintah Tuhan. Jadi satu sisi tadi dia bersyukur mengakui Tuhan Allah, yang kedua tadi dia mempercayai Tuhan itu, dan akhirnya orang yang bersyukur, orang yang mempercayai adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Dengan mereka melaksanakan apapun yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena kemanapun Tuhan memerintahkan bangsanya,
disitulah rahmat kasih sayang Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita petik di dalam firman ini untuk menjadi pegangan kita? Pertama, akuilah Tuhan Allahmu. Hanya Dia adalah sumber kehidupanmu dan Dia yang menghidupimu. Kedua, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan engkau menyimpang atau lari dari jalan Tuhan. Tetap percayai Tuhan menjadi sumber kehidupanmu, bahkan sumber keselamatanmu. Dan ketiga, selalulah melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Ikutilah jalannya, walaupun rumit, walaupun terjal, walaupun banyak badai, walaupun banyak godaan, cobaan, tantangan. Tetapi laksanakanlah firman Tuhan yang engkau terima, yang engkau percayai, yang engkau pelajari itu. Dan aplikasikanlah itu di dalam kehidupanmu seharian. Maka Tuhan akan melakukan karya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan sangat mengasihimu. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Pada hari ini kami membuka hati dan pikiran kami. Sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang sangat luar biasa dan hebat. Sungguh Tuhan, kami mempercayai-Mu dari segenap hati dan jiwa dan kekuatan kami. Dan sungguh Tuhan, kami akan berusaha untuk melakukan perintah-Mu. Karena firman-Mu adalah petunjuk jalan kehidupan kami, supaya jalan kami menuju terang kasih Allah. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, teguhkan iman kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami percaya Tuhan akan selalu menolong, menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, ingat, tetap percaya kepada Tuhan kita.